Aisyah, seorang gadis berusia 22 tahun, menjalani kehidupan yang jauh dari kata bahagia. Sejak kecil, ia kehilangan sosok ayah yang menjadi tempat bersandarnya. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berusia 5 tahun, meninggalkan ibunya seorang diri untuk membesarkan Aisyah. Namun, kesendirian ibunya tak berlangsung lama. Wanita itu menikah lagi dengan seorang pria yang, sejak awal, tidak pernah menerima keberadaan Aisyah. Hubungan mereka dingin, penuh ketidakpedulian, bahkan terkadang diwarnai kekerasan. Aisyah hanya bisa menyimpan luka-luka itu dalam hatinya tanpa tahu bagaimana cara melawan. Saat beranjak remaja, penderitaan Aisyah semakin bertambah. Ibunya, yang berada di bawah kendali suami barunya, memutuskan menikahkan Aisyah dengan seorang pria kaya di desa mereka. Pria itu, meskipun mapan secara finansial, memiliki sifat keras dan tidak berperasaan. Pernikahan itu bukanlah sebuah pilihan bagi Aisyah, melainkan keputusan yang dipaksakan atas nama tradisi dan tekanan sosial. Sejak hari pertama pernikahannya, Aisyah merasa terjebak dalam penjara tanpa pintu keluar. Hari-hari dalam rumah tangga Aisyah dipenuhi dengan derita. Suaminya tidak hanya bersikap kasar, tetapi juga sering merendahkan Aisyah di hadapan orang lain. "Kamu ini cuma gadis kampung yang beruntung aku nikahi," ucapnya suatu hari dengan nada sinis. Kalimat-kalimat seperti itu terus menghantui pikiran Aisyah, membuatnya merasa tidak berharga. Meski demikian, ia mencoba bertahan, berharap suatu hari ada keajaiban yang membawanya keluar dari penderitaan itu. Namun, semuanya berubah ketika Aisyah mengetahui bahwa dirinya hamil. Alih-alih membawa kebahagiaan, kabar itu justru membuat situasi semakin sulit. Suaminya tidak pernah peduli pada kondisi Aisyah. Ia bahkan menganggap kehamilan itu sebagai hal biasa, tanpa memberikan perhatian lebih. Suatu malam, ketika suaminya pulang dalam keadaan mabuk, ia membentak Aisyah yang meminta bantuan mengangkat barang berat. "Hamil saja sudah merasa seperti ratu? Jangan manja," bentaknya sambil menghempaskan barang itu di depan Aisyah. Air mata Aisyah tak lagi bisa ia tahan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat yang aman untuk membesarkan anaknya. Ia mulai merencanakan pelarian, meski tanpa tahu kemana harus pergi. Keputusan itu diambil pada suatu malam yang sunyi. Aisyah mengemas sedikit pakaian dan makanan yang ia miliki. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan segala kenangan pahit yang pernah ia alami. Hutan yang gelap dan sunyi menjadi satu-satunya pilihan Aisyah. Ia melangkah tanpa arah, hanya mengikuti instingnya untuk menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Setiap langkah terasa berat, terutama karena tubuhnya yang mulai lemah akibat kehamilan. Namun, ia terus melangkah, meskipun kegelapan malam dan suara-suara hewan liar membuatnya ketakutan. "Aku harus kuat demi anakku," gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Hari pertama di hutan adalah ujian besar bagi Aisyah. Ia kelelahan, kelaparan, dan kedinginan. Tidak ada tempat berlindung, hanya pepohonan lebat dan tanah yang lembab. Aisyah berusaha mencari buah-buahan liar, tetapi tidak semua yang ia temukan bisa dimakan. Beberapa kali, ia harus menahan rasa lapar karena takut memakan sesuatu yang beracun. Malam itu, ia hanya bisa meringkuk di bawah pohon besar, berharap hari esok akan membawa sedikit harapan. Setelah 2 hari berjalan tanpa arah, Aisyah menemukan sebuah gua kecil di tengah hutan. Gua itu tampak gelap dan menyeramkan, tetapi bagi Aisyah, itu adalah satu-satunya tempat berlindung yang ia miliki. Dengan susah payah, ia membersihkan bagian dalam gua menggunakan daun-daun kering dan ranting. Ia membuat tempat tidur sederhana dari dedaunan untuk beristirahat. "Setidaknya aku punya tempat untuk berteduh," pikirnya dengan lega meskipun hati kecilnya masih penuh ketakutan. Malam pertama Aisyah di dalam gua terasa mencekam. Hujan deras mengguyur di luar, dan suara angin yang kencang membuatnya sulit tidur. Tubuhnya menggigil karena udara dingin yang masuk ke dalam gua. Dalam keadaan seperti itu, ia hanya bisa menangis dan berdoa. "Ya Allah,
kuatkan aku, lindungi aku dan anak yang ada dalam kandunganku, ucapnya lirih sambil memeluk lututnya. Keesokan paginya, Aisyah mencoba mencari makanan di sekitar gua. Ia berjalan pelan, memegang perutnya yang mulai membesar. Namun, saat ia sedang mengumpulkan buah dari semak-semak, ia dikejutkan oleh penampakan seekor ular raksasa. Tubuhnya hitam mengkilap, dan matanya yang tajam menatap lurus ke arah Aisyah. Jantung Aisyah seakan berhenti berdetak. Ia membeku di tempat, terlalu takut untuk bergerak. Napasnya tertahan, dan pikirannya dipenuhi ketakutan. Apakah ini akhir dari hidupku? Tanyanya dalam hati sambil menatap makhluk besar itu. Aisyah berdiri mematung, napasnya tertahan ketika ular raksasa itu perlahan mendekat. Tubuhnya bergetar hebat, tetapi ia terlalu takut untuk bergerak. Mata ular itu yang hitam tajam seolah menatap langsung ke dalam dirinya, membuat Aisyah semakin yakin bahwa ajalnya sudah dekat. Ya Allah, jika ini memang akhirnya, aku hanya memohon agar anakku selamat, bisiknya dalam hati. Namun, ular itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia berhenti beberapa meter di depan Aisyah, melingkar dengan tubuh besar yang mengkilap di bawah sinar matahari. Aisyah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mundur perlahan, berharap bisa melarikan diri, tetapi ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Ia hanya diam, seperti mengawasi. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Aisyah mengumpulkan keberanian untuk melangkah kembali ke gua. Sepanjang jalan, ular itu mengikuti dari kejauhan. Apakah dia sedang mengintai? Atau mungkin melindungi? Pikir Aisyah dengan bingung. Hari-hari berikutnya, ular raksasa itu terus berada di sekitar gua. Awalnya, Aisyah merasa ketakutan setiap kali melihat tubuh besar itu melingkar di dekat pintu masuk gua. Namun, ia mulai menyadari bahwa ular itu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin menyakitinya. Bahkan, setiap kali ia keluar untuk mencari makanan, ular itu tampak mengikutinya dengan tenang. Anehnya, kehadiran ular itu membuat Aisyah merasa sedikit lebih aman dari ancaman hewan liar lainnya. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur hutan, Aisyah mendengar suara langkah-langkah kaki di luar gua. Ia mengintip melalui celah batu dan melihat beberapa pria dengan obor sedang mendekat. Mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh suaminya untuk mencarinya. Wajah mereka terlihat garang, dan suara mereka terdengar mengancam. Dia pasti di sini. Periksa setiap sudut, teriak salah satu dari mereka. Aisyah gemetar ketakutan, tubuhnya membeku di sudut gua. Namun, sebelum pria-pria itu bisa masuk, ular raksasa itu muncul dari kegelapan. Tubuhnya menjulang tinggi, dan desisannya menggema di antara pepohonan. Para pria itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Salah satu dari mereka mencoba menyerang dengan obor, tetapi ular itu dengan cepat mengayunkan ekornya, menjatuhkan obor ke tanah. Pria-pria itu berteriak ketakutan dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Air mata Aisyah mengalir deras. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ular yang awalnya ia takuti kini menjadi pelindungnya. Terima kasih, bisiknya sambil memandang ke arah ular yang kembali melingkar di depan pintu gua. Meski tahu ular itu tidak bisa mendengar atau mengerti, Aisyah merasa harus mengucapkan rasa terima kasihnya. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai menerima keberadaan ular itu sebagai bagian dari kehidupannya di hutan. Ia bahkan memberinya nama, Hitam, sesuai dengan warna tubuhnya yang gelap dan berkilau. Hitam, kau pelindungku dan anakku. Aku percaya Allah mengirimkanmu untuk menjaga kami, katanya suatu malam sambil duduk di dekat pintu gua. Ular itu tidak bereaksi, tetapi Aisyah merasa lebih tenang setiap kali berbicara dengannya. Bulan berikutnya, Aisyah mulai merasakan tanda-tanda persalinan. Tubuhnya terasa semakin lemah, dan rasa sakit mulai menyerang. Ia tahu waktunya hampir tiba, tetapi ia tidak memiliki siapapun untuk membantunya. Malam itu, ketika rasa sakit semakin hebat, ia menggenggam perutnya sambil menangis. Ya Allah,
Berikan aku kekuatan untuk melahirkan anak ini. Aku tidak ingin menyerah sekarang. Doanya dengan suara parau. Di tengah malam yang sunyi, dengan bantuan doa dan tekadnya yang kuat, Aisyah akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis bayi itu menggema di dalam gua, membawa harapan baru bagi Aisyah. Meski tubuhnya lemah dan kelelahan, ia tersenyum lebar sambil menggendong bayi itu di pelukannya. Kita berhasil, nak. Kita berhasil melewati semuanya, ucapnya dengan air mata bahagia. Ular raksasa itu tetap berada di dekat pintu gua, seolah memahami bahwa ada kehidupan baru yang lahir di sana. Setiap kali Aisyah keluar untuk mencari makanan, ular itu mengikuti dengan tenang, memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mengintai. Kehadiran ular itu memberi Aisyah kekuatan untuk bertahan di tengah hutan, bahkan saat ia harus membesarkan bayinya seorang diri.